Em, Oke, Gali. Jadi yang 2 minggu lalu sudah kita bahas itu adalah materi tentang apa, Gali? Masih ingat, Gali? Dimensi, Pak. Pemberian dimensi ya. Pemberian dimensi dan konsep toleransi sebetulnya, tapi lebih ke pemberian dimensi. Nah, pada pertemuan hari ini, saya akan melanjutkan materi tentang proyeksi, tapi ini berbeda dengan yang lalu ya. Anda masih ingat materi tentang proyeksi, Gali? Masih, Pak, masih. Oke. Masih ya. Proyeksi apa yang sudah kita bahas di kelas? Proyeksi sudut pertama, sudut ketiga. Oke, proyeksi pertama, proyeksi sudut ketiga itu masuknya jenis proyeksi apa ya? Halo? Aduh, lupa. Oke, kalau lupa saya ingatkan sedikit ya tentang macam-macam proyeksi ya. Jadi mungkin saya sedikit ulang. Di awal pertemuan kedua atau ketiga kuliah ya, saya menyebutkan bahwa ada beberapa jenis proyeksi yang sifatnya dia perspektif atau paralel. Nah, di proyeksi paralel itu kita membahas tentang proyeksi normal. Nah, itulah atau proyeksi ortogonal normal atau proyeksi paralel tegak yang normal. Sehingga kita mengenal istilah proyeksi sudut pertama dan proyeksi sudut ketiga. Ketika kita ngomongin tentang proyeksi ortogonal yang normal, bendanya itu diproyeksikan ke bidangnya itu, bidangnya gini, maksudnya gini, kalau kita ngomongin proyeksi sudut pertama, dilihat dari depan, kita proyeksikan kan ke bidang proyeksi ya, betul Gali ya? Itu nggak? Betul, Pak. Antara objek, Anda sebagai desainer yang melihat, dan bidang, itu letaknya gimana Gali? Anda bisa ceritakan sedikit nggak? Kalau proyeksi sudut pertama, objeknya berada di antara bidang sama ya. Ya, gimana? Artinya apa? Artinya bidang normal kan ya? Maksudnya bidang normal itu apa? Bidang yang tegak lurus antara bidang. Kalau sudut pertama bidang gambar itu di belakang objek, kalau yang sudut ketiga Di depan objek. Oh, berarti kalau kalau tempat atas di sudut pertama bakal ditaruh di bawah. Oke. Tapi pertanyaan saya begini, antara Anda memandang bidang proyeksi sama objek yang diproyeksi itu terletak dalam satu garis nggak? Iya, dalam satu garis. Dalam satu garis ya. Makanya di sini ada istilah proyeksi normal. Kenapa? Karena bidang proyeksi dengan sudut pandang itu terletak sejajar atau terletak pada bidang normal. Paham nggak, Gali? Iya, Pak, paham. Paham ya? Sehingga kalau Anda punya silinder, Anda lihat dari atas, bentuk silinder itu jadi apa? Jadi lingkaran. Jadi lingkaran. Kalau silindernya bertegak ya, Anda lihat dari atas, bentuknya lingkaran. Karena bidang proyeksinya sejajar dengan objek sama jarak mata pandang Anda. Kalau bidang proyeksinya kita ubah, nggak sesuai dengan bidang normal, tapi diubahlah katakanlah 45 derajat, masih akan terlihat silinder itu bentuknya lingkaran nggak kalau dilihat dari atas? Kayaknya tidak, Pak. Tidak, tapi bentuk elips ya. Seakan-akan Iya, elips elips. ya. Oke, nangkep nggak idenya, Gali, dan yang lain? Nah, kalau kita yang sudah kita bahas itu adalah bagaimana kita memproyeksikan sebuah
objek ke bidang proyeksi, baik itu dengan proyeksi sudut pertama atau ketiga, dengan bidang proyeksi terletak pada bidang normal. Makanya disebut proyeksi normal. Nah, sekarang kita pengen ada namanya baru, yaitu aksonometri. Nah, yaitu ada proyeksi isometri, proyeksi dimetri, dan proyeksi trimetri. Gampangnya gini, kalau Anda bikin kubus, Anda proyeksiin terhadap proyeksi normal atau proyeksi sudut pertama atau ketiga, bentuk kubusnya akan berupa apa? Persegi. Persegi aja kan ya? Betul nggak? Iya. Bisa nggak Anda ngegambar kubus tapi dalam bentuk 3 dimensi? Di 2 dimensi. Masih ingat dulu pas SMA gambar kubus? Halo? Bisa, Pak. Ingat ya, bentuknya kotak atau enggak tuh? Persegi bukan bentuknya? Nggak persegi sih, Pak. Bentuknya seperti kubus, bukan dilihat dari depan, tapi dari sisi sekitar 45 derajat. Kurang lebih gitu kan ya, Gali ya? Iya, Pak. Nah, itu kurang lebih yang disebut dengan proyeksi aksonometri, Gal. Paham nggak? Nah, pada pertemuan kita hari ini, kita pengen bahas itu tuh. Rules-nya gimana sih kalau kita pengen membuat proyeksi aksonometri pada sebuah objek? Poinnya di situ. Nangkep ya? Sampai sini ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Apakah ada pertanyaan? Sepertinya belum ada, Pak. Gali bisa panggil satu nama, Gali. Terima kasih, Gali. Kiara deh, Pak. Kiara, halo Kiara. Halo Kiara. Halo Pak. Bisa ngikutin Kiara ya? Iya bisa. Oke, Kiara, good. Kiara, sekarang saya akan masuk ke topik utama pembahasan kita hari ini, Kiara. Perhatikan ya, Kiara ya. Oke, ini yang kita masuk ke topik aksonometri. Ya, ntar saya mute dulu. Jadi, di sini, sebentar, kok ini cuman ada ini ya? Sebentar. Sebentar ya. Layar saya sudah terlihat ya? Udah. Oke. Sebentar Kiara dan yang lainnya. Oke. Ups. Nah, begini Kiara, sebagai akan cerita tentang aksonometri drawing. Jadi kita ngomongin proyeksi, tapi kita ngelihat nggak dari sudut normalnya atau dari sisi yang depannya. Jadi antara sudut pandang dengan bidang proyeksi itu nggak tegak lurus, tapi kita buat dia kita memandang dari sudut sekitar 45 atau 135 dari bidang proyeksi, gampangnya gitu. Nah, inilah yang kita sebut dengan aksonometri drawing. Jadi gampangnya kayak tadi ngegambar kubus tadi itu. Kalau kita ngomongin isometri drawing, itu dia, atau kita ngomongin tentang proyeksi normal, itu dia akan berbentuk kotak. Nah, di sini ada istilahnya aksonometri, isometri, dan oblique projection. Ya. Perhatikan bedanya begini. Ketika kita ngomongin proyeksi normal atau proyeksi ortogonal, ketika kita menggambarkan kubus, maka bidang proyeksinya dia sama dengan sudut objeknya. Sehingga ditarik kalau bentuk kubus, kurang lebih, kalau kita punya benda kubus, tapi kubus
kubusnya itu seolah-olah nggak tegak lurus dengan bidang proyeksinya. Sehingga kalau objek itu diproyeksikan terhadap bidang proyeksi, maka berbentuk seperti 3 dimensi seperti ini. Paham nggak? Nah, perbedaan inilah yang kita sebut ini sebagai proyeksi ortogonal, ini sebagai proyeksi aksonometri. Sampai sini paham nggak, Kiara? Ini kan dulu pas SMA bikin kubus itu seperti ini ya, Kiara ya? Gambarnya ya? Iya, Masih ingat nggak? masih. Masih ya? Oke. Nah, ternyata dalam gambar teknik, itu ada beberapa aturan tuh dalam menggambar proyeksi aksonometri. Oke, sebelumnya Anda sudah tahu nggak kalau gambar ini adalah gambar aksonometri, Kiara? Belum. Nah, itu sebetulnya itu yang disebut dengan proyeksi aksonometri, Kiara. Makanya kubus, dulu kan Anda pas belajar kubus, biasanya digambarnya gini ya, pas SMA ya? Atau nggak ada pelajaran bikin kubus? Paling cuma buat di matematika doang, Pak. Oh iya, di matematika, betul. Ya, ya. Tapi betul ya, gambar kubusnya kayak gitu ya, bukan kotak ya. Bukan, Iya. sorry, bukan persegi ya. Iya. Nah, menariknya ternyata ada aturannya, Kiara. Jadi, dalam proyeksi aksonometri itu ada 3 jenis proyeksi. Pertama, dikenal dengan istilah isometri, makanya ada istilah isometri drawing, gambar isometri. Yang kedua, proyeksi aksonometri yang masuk kategori dimetri, dan yang ketiga oblik. Menurut Kiara nih, kalau melihat perbandingan dari 3 jenis proyeksi aksonometri ini, apa bedanya? Ya. Sudutnya gitu. Sudut apanya? Coba kalau isometri, apa di situ yang menarik, Kiara? Rusuknya gitu di tengah-tengah. Oke. Perhatikan, anggap ini sebuah objek. Sudut yang terbentuk antara sisi satu dengan yang lain, dia akan membentuk sudut 30 derajat. Nah, ini 30 derajat, ini 30 derajat. Sehingga artinya di sini nanti membentuk sudut 120 derajat ya. Betul, Kiara? Iya. Perbandingan antara panjang, lebar, dan tingginya berapa banding berapa, Kiara? Kenapa? Perbandingan panjang, lebar, tingginya berapa kali berapa banding kali berapa? 1:1:1. 1:1:1. Artinya kalau Kiara punya rusuk sebuah kubus 3 dimensi, ukurannya sisinya memiliki rusuk 10 cm, di gambar Anda nanti Anda gambar rusuk ini panjangnya berapa, Kiara? 10 cm juga. Nah, bisa 10 cm atau dia 0,8 dari true length, artinya panjang sebenarnya. Artinya bisa 8 cm, ke sini bisa 8 cm, ke sini bisa 8 cm. Nanti aturan detailnya akan saya sampaikan setelah slide ini. Ya, tapi yang pasti begini, antara panjang, lebar, dan tinggi itu memiliki perbandingan yang sama. Poinnya nangkep ya, Kiara ya? Iya. Oke, jelas ya, Kiara ya? Iya. Oke. Itulah kenapa disebut isometri. Jadi dari sisi manapun memiliki panjang yang sama, ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke proyeksi yang jenis kedua, namanya adalah dimetri. Perhatikan dengan baik begini, Kiara, dan yang lain. Ya. Pertama, sudut antara sisi samping dan samping ini beda. Kalau tadi kan sama ya, sudutnya 30. Kalau ini 7 derajat, sisi yang lain 42 derajat. Ya sekitar segitulah. Ya. Kalau
perbandingannya biasanya ini 0,9 dari true length, ini 0,9 dari true length ya, antara panjang dan tingginya, tapi lebarnya dibuat setengah dari true length. Atau katakanlah ini 1:1:1. Jadi kalau Anda punya rusuk kubus 10 cm pada pandangan dimetri, panjang ini dibuat berapa, Kiara? 9. 9. Panjang ini? 5. 5. Sedangkan tinggi ini dibuat tetap ya, sekitar 9 atau 10 lah. Biasanya ya masih oke, karena nanti ada beberapa jenis perbandingan untuk proyeksi aksonometri ini. Tapi terasa beda ya antara gambar isometri dan dimetri untuk objek yang sama. Oke, paham ya? Sampai sini ya? Paham. Oke. Kiara boleh lanjut atau boleh bisa panggil satu nama Kiara? Ahmad Zaki. Ahmad Zaki. Halo Ahmad Zaki. Halo Pak. Oke, jadi Ahmad Zaki bisa membedakan ya, apa beda proyeksi aksonometri untuk jenis isometri dan dimetri ya, Zaki ya? Bisa Pak. Oke. Masuk jenis yang ketiga, itu oblik. Apa bedanya oblik itu? Cek. Kalau sepenglihatan saya, di depannya nggak ada sudutnya Pak. Oke. Artinya ada satu sisi yang dibuat normal ya, Jack ya? Betul Pak. Good. Sedangkan sisi yang lain, atau dengan kata lain, sisi kiri dibuat 0 derajat, betul ya? Sisi yang sini dibuat 45 derajat. Kurang lebih kan gitu ya, Jack ya? Iya Pak. Artinya sisi kanan dengan kiri akan membentuk sudut sekitar 135 derajat. Gitu ya, Jack ya? Betul nggak, Jack? Betul Pak. Oke. Nah, dalam aturan ini ya, ini mirip-mirip perbandingannya dengan dimetri ya. Jadi hanya ada dua sisi yang panjangnya sama, sedangkan sisi yang lain dibuat lebih pendek setengah kali lipatnya. Itulah untuk proyeksi oblik. Ya. Jadi bedanya itu. Dimetri sama sebetulnya oblik itu kasus khusus untuk dimetri jika ujung sebelah pandangan sebelah depannya dibuat 0 derajat gitu ya, nggak ada sudut 7 derajat. Makanya kita sebut dengan oblik. Ya, mungkin dulu pas kalian SMA ketika ngegambar kubus, mayoritas banyak menggunakan proyeksi oblik. Betul ya, Jack ya? Betul Pak. Oke. Sampai situ dulu, apakah ada pertanyaan? Apakah sudah cukup jelas? Jelas Pak. Pak, saya ada pertanyaan Pak. Ya. Kapan kita harus menggunakan isometri, dimetri, atau oblik Pak? Oke. Good question. Ini Jack yang nanya ya, Jack ya? Betul Pak. Jack, pada dasarnya gini Jack, untuk objek-objek yang sederhana geometrinya, itu cukup pakai proyeksi ortogonal biasa, yang tadi ya, ortogonal yang seperti ini, karena mudah dipahami. Tapi untuk geometri yang cenderung rumit, seorang desainer akan lebih mudah untuk memberikan informasi kepada manufacturer ini dalam gambar isometri seperti ini. Jadi, tapi umumnya gini, pada prinsipnya keduanya akan dipakai Jack. Biasanya ketika nanti Jackie udah misalkan berkarir di dunia engineering, designer, dalam kertas kerja itu tetap akan ada gambar proyeksi yang sifatnya dia proyeksi ortogonal dan juga proyeksi aksonometri. Nah, nanti jenisnya apakah isometri, dimetri, oblik, memang nanti akan disesuaikan dengan objeknya. Ya.
Tapi umumnya yang banyak digunakan itu merupakan gambar isometri drawing. Jadi sebelah kiri ini paling banyak digunakan. Tapi kalau memang kita ingin menampilkan sisi fitur yang bisa diwakili, jadi gini, dengan kata lain gini lah, Jack. Isometri di metri objek ini nggak bisa kapan dipakai, nggak ada rule of thumb-nya, Jack. Tapi yang pasti, kalau gambar itu lebih baik ditampilkan dengan isometri, ya udah cukup isometri. Kalau dia memang lebih baik dengan dimetri, ya dimetri. Kalau dia lebih baik oblik, dia oblik. Jadi, mana gambar itu lebih baik ditampilkan, maka gunakanlah jenis proyeksi aksonometri tersebut. Jack, paham ya, Jack ya? Paham, Pak. Ya. Tapi kalau perbandingan antara kapan aksonometri dipakai, kapan ortogonal dipakai, dalam banyak kasus di dunia engineering, keduanya akan dipakai, Jack. Kurang lebih gitu, Jack. Ya. Oke? Sampai sini apakah cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Oke, jadi perbandingan gitu ya, ini 0,8 dari true length, ini 0,8, ini 0,5, 0,9. Memang, ya ini menarik. Jadi angka tadi itu sebetulnya angka orang teknik lah. Artinya nggak harus pendekatan sebetulnya. Tapi memang begini, kalau kita buat gambar kubus seperti ini kubus ya, kalian jangan bingung, ini kok segi 6, bukan, ini kubus. Ya. Ada rule of thumb. Rule of thumb-nya begini. Kalau kita ngomongin proyeksi isometri, atau kalau kita ngomongin proyeksi aksonometri pada umumnya, maka kita harus memperhatikan, pertama itu adalah sudut yang terbentuk, berapa derajat, alfa dan beta dalam hal ini, karena ini yang mempengaruhi nanti jenis proyeksinya. Yang kedua adalah perbandingan panjang pada sumbu X, sumbu Y, ataupun sumbu Z. Nah, pada gambar proyeksi isometri, alfa betanya itu 30 derajat. Ya. Jadi benar-benar kita melihat dari sisi sekitar 135 derajat dari objek. Ya. Nah, perpendekan panjang objek tersebut ini kurang lebih 82%. Makanya kan tadi ketika saya menjelaskan ini sekitar 0,8 dari true length. Ya kan kita susah ya, Jack ya, daripada kita 10 cm harus 8,2 cm, ya udah kita sepakati 0,8. Jadi angka 0,8 ataupun 0,82 dari true length, no problem. Tapi yang pasti adalah pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, perbandingannya 1:1:1. Apakah sampai sini cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, yang kedua, itu isometri nggak banyak jenis lah, cuman itu aja. Nah, yang kedua yaitu jenis dimetri. Ingat apa bedanya dimetri dan trimetri? Nah, kalau dimetri, rules of thumb-nya ya. Ini 15 derajat, alfa bisa 15 derajat, beta bisa dibuat 15 derajat, tapi konsekuensinya X dan Y itu dibuat 0,7% dari true length pada sumbu Y, artinya yang ke sana dan yang ke sana dibuat 0,7 kali dari panjang sebenarnya. Sedangkan tingginya dibuat sekitar 0,96 atau ya dibuat masih skalanya 1:1 lah. Jadi kalau kubus ini memiliki rusuk 10 cm, boleh menggunakan proyeksi dimetri dengan nilai alfa 15 derajat, beta 15 derajat, panjang OZ ini adalah tetap 10 cm,
dengan panjang X sebesar 0,7 kali 10 cm. Jadi ini cuma 7 cm, ini 7 cm. Sampai sini apakah cukup jelas? Jelas ya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, udah terima kasih aja nih. Yang kedua, oke, ini bisa screenshot, nanti kalian coba gambarkan kubus dengan perbandingan seperti ini. Jadi ini nggak harus angka pasti 82%, bolehlah pakai 0,8, 0,8, 0,8. Jadi 1 banding 1 banding 1. Ini boleh pakai 0,7, 0,7 dengan 100%. Jadi 1 banding 1,5 lah, atau 1/4 ya. Begitu juga yang kedua, kalau kita gambar dengan nilai alfa 35 derajat, beta 35 derajat, Anda boleh gambarkan panjang di sumbu X itu sekitar 0,9%, pada sumbu Y 0,9% atau 0,86%, dengan tinggi hanya 0,71% saja. Anda juga bisa dapatkan pandangan dimetri. Pada jenis yang ketiga, alfa dan beta boleh masing-masing 40 derajat. Ya, 40 derajat. Dengan panjang sumbu X 0,9 kali true length, sumbu Y 0,9 kali true length, sedangkan pada sumbu Z hanya setengahnya. Oke. Jadi kuncinya sebetulnya yang membedakan dengan dimetri itu adalah sudutnya. Jadi alfa sama betanya itu adalah sudut yang sama. Mengapa kita sebut dia sebagai proyeksi dimetri? Ya. Oke. Yang berikutnya, yang trimetri, kalau Anda perhatikan, sudut antara alfa dan beta tidak pernah sama. Artinya apa? Pertama, Anda bisa buat dengan nilai alfa 20 derajat, beta 10 derajat. Tapi dengan perbandingan sumbu X itu 64%, sumbu Y 83%, dan sumbu Z 97%. Oke, variasi yang kedua, nilai alfa bisa dibuat 30 dan 15, dengan panjang sumbu X 5, sumbu Y 86, dan sumbu Z 92. Dan seterusnya. Inilah variasi dalam Anda menggambar proyeksi aksonometri. Mungkin nanti di praktikum yang Anda harus lakukan adalah membuat gambar isometri dari sebuah benda. Oke, sampai situ dulu. Apakah ada pertanyaan? Halo, apakah ada pertanyaan? Bapak mau nanya. Boleh, silakan. Saya masih agak bingung di sudut proyeksi yang di dimetri, karena di slide sebelumnya kan sudutnya beda, tapi yang di sini dua-duanya sama. Yang di mana? Yang di slide sebelumnya. Oke, sorry, yang ini ya. Yang ini 70%. Sorry, ini harusnya ngikutin rules yang ini, Kiara. Ini yang terupdate di ISO yang terbaru menggunakan yang ini, Kiara. Oh, oke. Iya. Oke, makasih Pak. Oke. Pak boleh bertanya, Pak? Ya. Ini kan untuk objeknya kan kubus ya, Pak. Kalau misalkan objeknya fitur yang lain, misalkan benda yang lain, bagaimana, Pak? Apakah menggunakan peraturan ini juga, Pak? Tetap menggunakan aturan yang sama. Katakanlah kalau bentuknya bola, coba. Gimana tuh? Kalau Anda bola, jadi seperti apa bolanya? Tinggal Anda bola, tingginya dibuat. Kalau bola gimana kira-kira? Ini siapa yang tanya ya? Tadi ya? Zaki, Pak.
Zaki, gimana Jack kalau Anda punya bola dibuat bentuk proyeksi isometri? Akan seperti apa, Jack? Sedikit kayak telur, Pak. Sedikit elips ya? Betul, Pak. Kalau isometri sebetulnya akan tetap sama bola, karena perbandingan sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z-nya tetap 1:1:1. Tapi kalau Anda menggambarkan secara dimetri, itu betul, akan seperti kayak telur atau elips. Karena sumbu Z-nya tetap, tapi sumbu X dan Y-nya dibuat lebih pipih. Betul ya, Jack ya? Nanti akan saya tunjukkan cara untuk geometri-geometri yang lain, Jack. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama, Jack. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, ini pengantar saya terkait dengan proyeksi aksonometri ya. Oke, sebentar saya akan masuk ke beberapa aplikasinya. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, nanti mungkin oblik bisa jadi Anda ada kelas tambahan ya kalau nanti dengan kakak-kakak asisten. Oblik. Oblik. Oke. Ini contoh gambar ya, Anda perhatikan dengan baik di sini. Ini merupakan proyeksi apa? Amerika atau jenis proyeksi apa ini? Amerika, Pak. Amerika. Kenapa Amerika? Kuncinya ada di mana? Itu yang di pandangan atas garisnya garis nyata. Pandangan atas nyata. Jadi ini objek dilihat dari atas, taruh di atas. Objek di sebelah kanan, taruh di third projection ya. Betul ya, Jack ya? Bukan. Ini. Iya, Pak. Oke, ini suaranya Hakim ya? Nah, Ya, kalau betul, Pak. perhatikan, ini ada satu tambahan pandangan nih, Kim. Oke, perhatikan dengan baik di sini, Kim. Ya. Kalau Anda perhatikan dengan baik di sini, ini kan dibuat 3 dimensi ya. Ya, dasarnya kayak kubus tadi. Kalau Anda perhatikan, ini berapa satuan ya, panjang. Ini kan sebetulnya panjang ke arah sana. Ya. Ini kan harusnya panjang sesuai dengan di sini ya. Dalam hal ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kotak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini 1:1. Ke sana, ke dalam. Ini berapa ya? Berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ini kotaknya kurang nih. Nggak bisa jadi contoh yang baik. Tapi oke. Satu hal di sini yang Anda perhatikan. Kalau kubus, mungkin bentuknya masih sama. Tapi perhatikan bentuk ini. Dalam proyeksi aksonometri, apakah bentuk ini masih berbentuk lingkaran?
Yang lingkarannya enggak, Pak. Udah berbentuk elips ya? Iya. Dengan prinsipnya tadi. Bila ini sumbu X ke Y atau ini sumbu X ke Z, nah tinggal Anda convert ke sini. X berapa, Z berapa. Ya, paham ya? Jadi perbandingannya balik lagi ke angka yang tadi, untuk setiap sumbu memiliki perbandingan berapa banding berapa. Oke? Ini ya, ini bedanya isometri, dimetri, trimetri. Bendanya sama, tapi kita melihat dari sisi yang berlainan. Oke? Lalu, ini perbandingannya. Oke? Ini perbedaan isometri, dimetri, dan trimetri. Oke, sampai situ dulu. Sebelum saya masuk ke cara aturannya, kita masuk ke cara gambarnya. Apakah ada pertanyaan? Mungkin kalian nanti praktikum hari Jumat akan masuk ke materi itu ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa lebih mudah untuk memahaminya. Oke? Oke. Oke. Nah, ini sedikit definisi dari bukunya Pak Gisike tentang technical drawing ya. Jadi beliau secara sederhana sih lebih sederhana mendefinisikan begini. Apa beda isometri, dimetri, dan trimetri? Kalau isometri itu sudut antara A, B, dan C-nya dibuat sama. Perbandingan OX, OY, dan OZ-nya juga dibuat sama. Maka itu kita sebut didefinisikan sebagai proyeksi isometri. Kalau sudut A sama dengan sudut C, tapi berbeda dengan sudut B, maka dimetri, karena hanya ada dua sisi yang dibuat sama. Dalam hal ini, OX, OY sama, tapi dengan OZ beda. Tapi kalau sudut A, sudut B, sudut C itu beda, ya, maka panjang OX, OY, OZ-nya pun beda, itulah yang disebut dengan proyeksi trimetri. Sederhananya begitu. Oke? Itu jenis-jenis dari aksonometri projection. Ya. Jadi ini perbandingan isometri. Sekarang kita masuk ke oblik ya. Isometri. Sebentar, saya mana oblik ya? Sebentar, saya ini kan oblik ya, oblik projection. Oke ya. Jadi bedanya tadi kalau isometri, dimetri, trimetri itu sudutnya yang menjadi patokan. Kalau oblik itu artinya ada bidang yang jadi reference. Maksudnya bidang yang jadi reference itu pandangan depan dibuat seolah-olah dua dimensi. Gampangnya gitu. Pandangan atas sama sampingnya dibuat menyesuaikan. Saya beri contoh begini. Kalau kita lihat gambar ini ya, contoh gambar ini contoh proyeksi oblik. Oke, Anda perhatikan ini ya.
Ini jenis proyeksi apa ya? Ada yang bisa tahu ini jenis proyeksi ortogonal apa? Eropa bukan, Pak? Eropa. Kenapa Eropa? Hakim? Ini Eropa karena yang tampak ke atas dari bawah gitu. Oke, ini pandangan atas taruh di bawah. Ini sebenarnya pandangan samping kanan sama kiri sama lah. Tapi ini pandangan kiri taruh di kanan. Ya. Nah, cara membuat oblik, ya, Hakim, kita buat dulu pandangan depan. Ini kan pandangan depan ya. Sama kan ya pandangan depan ya, Kim ya? Nggak ada perubahan kan? Sama nggak? Iya, nggak ada perubahan. Yang berubah justru nanti di pandangan tampak atas dan tampak sampingnya yang disesuaikan. Ya. Ini contoh orthographic projection ya di 6.9 mana 6.8. Nah, sedangkan 6.9 dan 6.10 adalah beberapa variasi dari pandangan obliknya. Dari depan, apakah untuk gambar 6.9 dan 6.10 ada perbedaan? Ada perbedaan nggak ya? Panjang, Pak. Perbedaan panjang yang kedalaman. Kedalaman sisi ke dalamnya ke sana beda ya perbandingannya ya. Tapi sebetulnya ini menggambarkan objek yang sama sebetulnya. Karena dari tampak depan ini memiliki ukuran yang sama. Oke. Nah, oke. Oke, sampai situ dulu deh. Apakah ada pertanyaan terkait dengan proyeksi oblik? Rasanya mungkin akan lebih gampang nanti kalau besok Jumat praktik langsung ya untuk jenis-jenis proyeksi tersebut. Oke. 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 Ini saya akan tunjukkan step-step atau langkah-langkah dalam menggambar isometri ya. Misalnya Anda punya 3 gambar seperti ini. Oke, terlihat ya? Layar saya sudah terlihat ya, Hakim ya? Sudah, Pak. Dimensinya sudah tahu. Oke, ini pasti menggunakan proyeksi Amerika ya. Oke, ini pandangan depan, ini pandangan atas, ini pandangan kanan. Pandangan ortografiknya tahu. Anda diminta bikin gambar isometriknya. Apa yang pertama harus dilakukan, Kim? Apakah ada ide, Hakim? Belum ada ide, Pak. Oke, kira-kira gimana ya, Kim? Kalau tadi kan kita ngomongin kubus gampang dong, karena Anda dari SD, SMP, SMA bikin kubus ya kayak gitu. Kalau bentuknya kompleks kayak gini, bikin gambar isometri, gimana caranya? Ada yang kepikiran idenya gimana? Oh, mungkin itu kali ya, Pak. Ditempel terus dimiringin gitu. Yang misalnya yang tengah ini ditempel dengan yang kanan gitu, Pak. Oke. Pertama, Anda harus memilih sumbu aksisnya, ya. Jadi, pilih dulu ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Dalam hal ini, panjang, lebar, dan tinggi itu diwakili oleh huruf apa ya?
huruf A itu tinggi, huruf E itu panjang, huruf M itu lebar. Setuju nggak? Dasarnya kan dari kubus ya seolah-olah ya, kalau Anda mau bikin sketch-nya ya. Betul nggak, Kim? Iya betul Pak. Jadi Anda bikin dulu garis tipis, M, A, dan E. Ingat, isometri, sudut yang terbentuk antara satu sisi, katakanlah ini sumbu Y, sumbu X, dan sumbu Z, ya, harus membentuk sudut 30 derajat. Betul, Kim, ya? Iya Pak. Oke. Itu langkah pertama. Jadi Anda harus ngebuat dulu sisi yang terluar. Kalau Anda identifikasi sisi terluar itu adalah panjang E, panjang A, dan panjang M. Mana nanti sudut bawah sini membentuk sudut 30 derajat. Dan ingat, panjang E bisa dibuat 1:1 atau 1:0,8 kalinya. Yang kedua, Anda letakkan sisi yang utamanya. Ya. Dan dia harus pisahkan dari overall block ya. Jadi kan di sini nanti kan ini akan ngilangin sisi kubus kan ya. Ini adalah merupakan sisi-sisi yang akan dihilangkan. Ini ada tebeli dan hilangkan. Jadi ini kan dasarnya kubus ya Kim ya, betul nggak? Iya betul Pak. Ini kan kubus juga ya. Ini kubus juga. Oke. Ini jadi kubus-kubus ini dihilangkan dengan cara membuat garis pembagi objek tersebut. Jadi dibuat Anda mulai tebali. Ya. Ini juga ya. Ini kan akan hilang karena ini kan ngilangin dari sini. Ini juga akan hilang, maka ini ditebali. Jadi mulai mengidentifikasi ini lebarnya berapa, tingginya berapa, ini lebarnya D, tingginya B tambah C, ya, digambarkan di sini, yang memiliki dasar kubus. Setelah Anda tebali bagian-bagian yang hilang ini, Anda harus menghapus bagian tadi yang merupakan kubus atau balok masih utuh. Jadi ini harus dihilangkan, ini hilangkan, ini dihilangkan. Di sisi mana aja yang perlu dihilangkan. Yang kedua juga, Anda melihat dari sisi yang lain, garis-garis mana yang perlu dihilangkan. Dan berikutnya nanti dihapus dan dibuat tebal sesuai dengan garis gambar objek atau benda sesuai pandangan orto. Ya, gampangnya kayak setelah kalian latihan. Kalau ini nanti saya ngejelasinnya repot, tapi nggak apa-apa. Saya berasa nanti Anda praktiknya hari Jumat. Oke, sampai situ dulu. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Nah, mungkin nanti bisa jadi nanti ada kelas tambahan ya untuk yang oblik ya dengan asisten untuk materi tentang oblik. Oke, mungkin demikian dulu. Apakah ada pertanyaan? Saya mohon izin ya. Hari ini saya harus ada interview dengan pihak universitas di China. Jadi saya memohon waktunya ke kalian. Apakah diizinkan? Arifatul Rahma. Iya, Pak. Boleh ya, Arifatul Rahma ya? Boleh, Pak. Tapi nanti saya akan usahakan minta ke asisten untuk, atau kalau bisa nanti saya tambahkan untuk penjelasan tentang oblik. Ya, Pak Arifatul Rahma ya? Baik, Pak. Tapi dasarnya paham ya Anda ya, Arifatul Rahma ya? Insya Allah, Pak. Oke, jadi poinnya ngerti dulu deh, apa itu isometri, dimetri, trimetri. Tadi apa ya bedanya ya, Arifatul Rahma ya? Itu, Pak.
perpendekannya. Perpendekannya ya. Jadi kalau isometri itu artinya mendeknya sama-sama nih di setiap sisinya. Kalau dimetri cuma ada 2 sisi yang sama mendeknya. Kalau trimetri beda semua. Sudutnya dibagi sama rata, sudut yang atas itu ya. Untuk isometri, untuk dimetri hanya ada 2 sudut yang sama, trimetri semuanya beda. Nanti oblik mungkin akan sekilas saya hanya kenalkan, tapi gampangnya oblik itu adalah pandangan depannya dibuat di depan plek, nempel seolah-olah Anda melihatnya dari depan, tapi bagian samping sama atasnya dibuat isometri atau dimetri. Oke? Mungkin demikian dulu pengantar dari saya terkait dengan aksonometri projection. Saya beri satu kesempatan sebelum saya akhiri, silakan. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri dulu ya. Gali, boleh Gali? Boleh, Pak. Oke. Sambil nanti menunggu waktu sampai jam 5, kalau kalian masih sempat, silakan bisa latihan coba gambar perbedaan untuk isometri, dimetri, dan trimetri. Di yang tadi saya sampaikan. Gambarnya saya kirim di chat ya. Jadi Anda bisa contoh, ambil sumbu X, Y, Z-nya itu 5, katakanlah 5 cm atau 50 mili, coba Anda gambar isometri seperti apa, dimetri seperti apa, trimetri seperti apa, dengan mengikuti rule of thumb yang ada di slide yang saya taruh di chat ya. Gini itu dulu, sambil kalian nanti latihan sampai praktikum hari Jumat. Oke, mungkin demikian dari saya. Ya, terima kasih semuanya. Saya mohon maaf ya, selesai lebih awal. Tapi kalau ada hal yang mau ditanyakan, silakan free untuk kontak saya ya. Mungkin saya tutup dulu pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih atas waktunya. Ya, sekali lagi saya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.